Ceritanya dimulai. Ayah si aktor utama menghabiskan 30 pound Inggris melalui penawaran mendapat seekor kuda perang. Sampai di rumah istrinya protes dengan kuat karena kuda ini meskipun berjuang bagus tapi tidak cocok untuk bertani. Lagi pula uang di rumah tidak cukup untuk membayarnya. Si istri menyuruh suaminya segera menjual kuda ini. Tapi kecualinya, ada siapa ingin menghabiskan 30 pound Inggris untuk membelikan ekor kuda tidak bisa bertani. Istrinya berkata memberinya 1 bulan untuk melatih kuda. Jika kuda tidak bisa membajak, dia akan segera menjualnya. Keduanya sudah setuju. Istrinya terus berkata, adalah si bodoh mana menjualkan kuda ini dengan harga 30 pound ya? Dia menjawab adalah tuan mereka. Aktor utama Albert mulai melatih si kuda. Karena si kuda bernama Joey, Albert hanya perlu peluit. Joey akan bergerak. Beberapa hari berikutnya tuan ke rumahnya mengumpul pajak. Tentu saja mereka tidak ada uang. Tuan berkata jika setengah tahun lagi belum melunasi hutang, dia akan mendapat lagi kebun pertanian. Ayah Albert terburu-buru, harus dengan cepat melatih Joey membajak sawah. Orang di desa berkumpul melihat. Tapi tanah terlalu keras. Kali ini hujan deras turun. Setelah si tuan mengejek, semuanya mulai pergi. Masih ada sempat ya, kamu bisa ya Joey, jika kamu tak tahu aku akan mengajarmu. Kehidupan rumahku berkatmu ya. Siap menarik, ayolah. Berangkatlah, ayolah. Juli tahun 1914 Perang Dunia I terjadi. Ayah Albert tidak ingin menjual Joey untuk tentara. Albert hanya bisa mengantar Joey dengan air mata meleleh. Sebelum pergi si prajurit meyakinkan dengan Albert, yakin akan merawat untuk Joey, akan menghormatinya sebagaimu. Tapi ada kemampuan. Setelah selesai Perang Dunia, Joey akan dijualkan lagi. Ketika mengantar Joey, Albert memberinya jimat aman. Inilah penghargaan ayahnya diterima ketika mengikuti perang. Sampai waktu berpisah ya. Kuda perang Joey ke barak latihan. Joey bersalaman dengan kuda perang warna hitam. Mata melihat orang tua sangat bagus ya. Joey dan kuda hitam tidak tahu siapa menang. Kuda-kuda yang lain sudah jatuh di belakangnya. Hari itu, tentara Inggris menuju ke dekat tentara Jerman untuk memukul dengan diam. Joey dan kuda hitam ke medan perang membunuh musuh. Tapi tentara Jerman di belakang melawan dengan senapan. Beberapa hari berikutnya, Albert di rumah mendapat surat dari medan perang. Di atas adalah lukisan Joey dan kabar Joey sudah meninggal. Di tempat lain, tentara Jerman hampir membunuh kuda perang musuh. Satu kavaleri melaporkan, bisa memakai kuda untuk membawa korban, tapi ketuanya berkata, kuda-kuda perang ini akan tidak berniat menarik korban. Waktu itu Joey sampai masuk kepalanya ke tali. Begitu, keduanya saudara ini, untuk membantu Joey dan kuda hitam itu. Siapa menyelamatmu jiwamu milik orang itu. Tak lama lagi, tentara ingin memilih prajurit ke medan perang depan. Pria berumur 14 tahun dipilih. Kakaknya tahu kali ini sulit untuk kembali. Dia pernah berjanji sama ibu akan mengantar anaknya kembali dengan aman. Waktu itu ketika berangkat, si kakak sengaja membiarkan adiknya melarikan diri. Setelah kuda berlari beberapa jam, mereka ke tempat kincir angin. Keduanya mengikat tali kuda. Tapi pada tengah malam, tentara menemukan mereka. Malam itu, suara senapan dingin bergema. Kedua nyawa muda sudah berpulang begitu. Hari berikutnya, gadis bernama Emily menemukan 2 kuda perang. Orang tuanya juga mati karena perang. Dia tinggal sama kakeknya. Kemunculan Joey dan kuda hitam membuat kehidupannya ditambah cahaya. Emily membuat makanan super enak untuk keduanya dan mengajarnya melonjak lewat batang. Tapi Joey tidak belajar melonjak lewat batang. Kedua kudang perang sedang hidup damai pada masa perang. Tak lama lagi tentara Jerman mencopet semuanya makanan. Kakek meminta mereka meninggalkan kedua ekor kuda. Tapi pemimpin bilang, perang membawa semuanya pergi. Manusia berani, kuda juga harus berani. Prajurit membawa Joey dan kuda hitam pergi, meninggalkan Emily dan kakeknya dalam keputusasaan. Kedua kuda perang kembali medan perang, menunggu mereka. Itulah neraka duniawi. Di sini, kuda digunakan untuk menarik petasan. Karena tank berat sampai ribuan kilogram, jadi banyak kuda tidak bisa hidup sampai 1 bulan. Di tanah adalah mayat kuda. Terus satu kuda meninggal. Prajurit tidak ragu-ragu menembaknya. Kuda hitam menuju. Untungnya mereka ketemu seorang pria tua baik. Dia menamai kuda hitam nama baru itulah Prince. Meminta pemimpin mengganti kuda baru. Karena Prince sudah terluka, jangan menamai yang akan hilang. Karena ketika ada kasih sayangnya, ketika sebenarnya hilang akan sangat sakit hati. Waktu itu Joey mendekati pemimpin. Satu kali lagi menyelamatkan kuda hitam. Mulai waktu harus menarik tank ke gunung. Kaki Joey sudah capek. Dia bergemetar, dalam mata penuh dengan kemarahan.
Joey tidak bisa mengerti, manusia kenapa membunuh temannya. Tahun 1918, perang terjadi banyak. Albert sampai umur mengikuti tentara. Albert masih ingat janjian masa itu dengan Joey. Asap penuh di langit. Setiap hari perang, satu bom membuat prajurit di parit meninggal. Mayat terbang di langit. Satu demi satu orang meninggal. Mereka menang tentara Jerman. Dan belum nafas lega, paritnya terus dibom. Albert bernafas asap berbisa. Hidup dan mati sangat dekat. Di tempat lain tentara Jerman sedang menyerang tempat lain. Joey dan Prince juga terluka di seluruh badan. Prajurit tua ingin minta untuk mereka beristirahat. Balasnya adalah kalimat dingin. Prince di belakang, dengan tenang bersalaman prajurit tua. Dia sudah terjatuh. Setelah beberapa suara dia sudah meninggal. Tentara Jerman dikalahkan jadi harus mundur. Prajurit tua diantar oleh prajurit lain. Larilah. Cepatlah, membiarkan Joey di belakang tidak ingin ikuti. Waktu itu, satu tank dekatnya. Joey terpaksa ke jalan buntu. Akhirnya dia sudah bisa melonjak. Dia belajar keterampilan dari perang ini. Mulai berlari dengan gila. Dia melewat bom, melewat ketakutan dan keputusasaan. Di parit dia terus-menerus berlari. Gimana pun juga tak bisa kembali rumah. Dalam bom terus meledak ini, dia rindu Albert, rindu Prince. Rindu prajurit tua itu. Rindu kedua saudara Jerman. Rindu Emily dan kakeknya yang baik. Hari berikutnya satu prajurit Inggris menemukan Joey. Di tempat lain, Jerman juga menemukan. Prajurit tidak bisa percaya, tempat diledak oleh bom ini, Joey masih tetap hidup. Mereka mulai berteriak untuk Joey. Satu prajurit berdiri, ingin menarik perhatian Joey. Tapi Joey disimpan oleh tusukan. Waktu itu Jerman dengan senjata muncul. Aku berpikir kamu kurang jarum. Awalnya ketemu untuk perang. Karena seekor kuda sudah sementara berdamai, mereka mulai membahas. Harus memotong begini baru tidak melukainya. Tali besi duri sedang terikat. Kami ingin lebih banyak alat. Keduanya memotong maupun berbicara tentang kondisi parit. Prajurit Inggris berkata, kami ke sana. Setiap hari ada kue dan wanita. Prajurit Jerman berkata, kami ke sana melatih tikus mempertunjukkan sirkus. Akhirnya Joey juga berdiri lagi. Keduanya melalui cara melempar koin. Untuk siapa milik Joey. Prajurit Inggris menang. Keduanya pamit pulang. Sebelum pergi, prajurit Jerman memberinya alat itu sebagai oleh-oleh. Prajurit mengantar Joey ke baraknya. Dia terlaku sangat parah. Dokter melihat itu juga tidak sabar lagi. Dia berkata dia akan tidak hidup lewat setengah bulan lagi. Lebih baik mengurangi kesakitan untuknya. Suara peluit ini Joey sudah menunggu 4 tahun. Joey. Dokter berjanji, mereka akan upaya menyelamatkan Joey. Beberapa bulan kemudian perang berakhir. Dengan aturan tentara, semua kuda dibawa menawarkan. Para prajurit menawarkan harga senilai 29 pound. Untuk Albert bisa membelinya. Kebetulan satu orang kaya juga suka Joey. Dia membeli dengan harga 30 pound. Waktu itu seorang pria tua muncul. 100 pound. Kamu jika masih ingin menawarkan, aku menjual pakaian ini juga. Setelah itu akan membeli dengan 100 pound. Jika masih ingin melawan, aku juga menjual kebun pertanian dengan 1000 pound. Ekor kuda ini adalah kenangan satu-satunya cucunya. Ketika pria tua ingin membawa Joey kembali, Joey berlari ke depan Albert. Pria tua membingungkan. Dia ingin mengembali Joey untuk Albert. Dia keluarkan surat. Ini milik kamu kan? Setelah dia pergi, dia berkata jika Emily di sini juga melakukan begitu. Akhirnya Albert dan Joey kembali rumah. Di bawah senja, Joey terlihat sangat keren. Suasana hati senang, kuda perang kembali sama tuannya.